Selamat malam, Aumanya. Selamat datang lagi di Midnight Live. Cuaca malam ini lagi dingin. Namanya juga hari Rabu. Wednesday. Wet banget malam ini ya. Di mana-mana becek. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan yang bergizi. Jaga asupan gizi khususnya protein dan kalori. Biar sehat dan nggak busung lapar. Yang penting harus sehat. Makan aja yang ada. Misalnya di rumah. Di meja ada tunjang, makan aja tunjang. Siapa tahu kenyang tunjangan. Habis makan jangan lupa minum. Nanti aus. Aus jabatan. Belum puas juga? Itu mah rakus. Raja tikus. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal mimpi kerja ke luar negeri yang berubah jadi mimpi ngeri. Berangkat dengan harapan hidup lebih baik, tapi nggak sedikit yang pulang dengan cerita pelik. Ada yang tergiur gaji besar, ada yang terjebak rayuan mesra di dunia maya, tapi semuanya berujung sama. Mereka terisolasi, bekerja tanpa jam pasti, gaji nggak sesuai janji, dan mirisnya mereka dipaksa menipu saudara sendiri. Kayak penonton, bekerja tanpa jam pasti, gaji nggak sesuai ekspektasi, tapi yang penting kan nggak nipu. Paling banter bohongin tukang warung depannya. Utang nggak bayar-bayar. Bawaan 4. Masih diinget ya. Harus dicatat tuh. Iya. Balik lagi, di antara mereka ada yang benar-benar korban, ada juga yang sukarela demi cari cuan. Lalu seberapa dalam jerat online scam yang melibatkan WNI di luar negeri? Jadi kalau lihat catatan dari Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, sejak tahun 2020 ada lebih dari 10.000 warga negara Indonesia yang terlibat dalam penipuan online di luar negeri. 10.000 orang. Kalau dikumpulin bisa jadi satu kelurahan. Kalau disuruh baris tuh, panjang tuh dari Metro sampai Mall Taman Anggrek. Panjang ya dari Metro TV sampai Mall Taman Anggrek. Ada satu aja yang nyerobot tuh. Disuruh nguras kali grogol loh. Pakai tutup botol. Habis itu disuruh main ice skating tapi nyeker. Beku ya. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha, bilang puluhan ribu WNI yang terlibat dalam praktek online scam itu tersebar di 10 negara di dunia. Awalnya cuma di Kamboja, lalu menyebar ke 9 negara lain. Nyebar di mana-mana udah kayak cabang boba. Dari 10 negara, 7 diantaranya negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara 3 negara lainnya adalah Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Tapi kata Juda, dari 10.000 WNI yang terlibat dalam penipuan online, nggak semua itu korban TPPO. Yang masuk kategori korban sekitar 1.500 orang. Sisanya ya emang berangkat, sukarela, buat kerja jadi scammer. Karena tergiur dapat gaji gede. Ya wajar, siapa sih yang nggak tergiur gaji gede? Iya, benar. Penonton aja nih. Jangan kan diiming-imingi gaji gede. Dijanjin dapat nasi campur aja, nggak ada kerjaan juga tetap lembur. Rela pokoknya gua demi nasi campur. Kita bahas dulu para WNI yang jadi korban TPPO dan terlibat dalam online scamming. Juda bilang korban TPPO online scam ini banyak yang masih Gen Z, usianya 18 sampai 35 tahun dan rata-rata berpendidikan.
Bahkan ada yang punya gelar S2. Bayangin korbannya kebanyakan Gen Z usia produktif yang harusnya melek digital. Bahkan ada yang S2 masih bisa ketipu. Berarti perekrutnya bukan penipu kelas teri. Ibarat mantan nih bukan mantan biasa. Tapi mantan super toksik. Udah putus tapi masih bisa kuras tabungan. Bikin pikiran berantakan. Rayuannya maut. Misalnya nih. Mantan lo tiba-tiba chat. Aku tahu kamu sudah bahagia. Aku nggak minta balikan kok. Aku cuma mau kayak dulu lagi aja. Kayak dulu. Waktu aku minjem duit, kamu nggak minta balikin. Bisa aja gembok lapas. Juda bilang para korban TPPO ini tertarik untuk berangkat ke luar negeri karena diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tuh penonton, jangan gampang percaya kalau ditawari gaji tinggi. Kerja gampang. Interview cuma lewat WA. Jangan langsung tergoda. Ingat lo cuma rakyat. Mau kerja pasti banyak syarat. IPK harus bagus, pengalaman harus ada, penampilan harus menarik. Kalau nggak bisa menarik ya mendorong lah minimal. Lo itu bukan anak pejabat. Asal papa punya koneksi, syarat kerja urusan nanti. Balik lagi soal korban TPPO online scamming. Salah satu modusnya pakai skema penipuan cinta atau love scam. Jadi perekrutnya berperan jadi sosok pria atau perempuan yang cakep, ramah, dan romantis. Awalnya cuma sapa-sapa, lama-lama ditawarin kerja. Kerjanya di luar negeri, gajinya $1.000 lebih. Hati udah klepek-klepek, akal udah mandek. Pasti. Awalnya dipanggil my darling, ujung-ujungnya jadi korban trafficking. Bahkan para perekrut sampai kasih tutor biar korban bisa lolos dari pemeriksaan di bandara. Rekrutnya itu udah kayak mentor di kelas-kelas online. Kalau ditanya petugas bandara, jawabnya jangan ngaku kerja tapi ngaku liburan atau nyamperin keluarga. Sungguh mencurigakan. Mencurigakan. Kalau lo manusia sadar dan berakal, harusnya bertanya-tanya dulu dong. Mau kerja kok malah disuruh bohong. Kan aneh. Tapi karena udah kena racun cinta. Dan iming-iming cepat kaya. Otaknya ngehang. Yang tadinya logis tiba-tiba lock out. Kalau walk out itu pas Netanyahu lagi pidato. Benar, wajib. Kalau cleared out belum ada penggantinya. Juda menekankan agar lebih kritis sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Cross check dulu pekerjaan yang ditawarkan biar nggak kejebak praktek TPPO. Dapat tawaran kerja itu mirip-mirip kayak diutangin temen. Harus cross check dulu. Jangan mudah ketipu kata-kata, pinjem bentar, gajian gue balikin. Kalau lo nggak cek lagi, mau lo ditagih sampai tahun naga jadi tahun cacing. Gak bakal dibayar itu. Bahkan kata Juda ada WNI yang lebih dari sekali menjadi korban TPPO. Ketipunya combo itu nggak kapok apa jadi korban, apa jangan-jangan doyan. Bisa jadi. Juda mencontohkan saat Kemlu memulangkan WNI korban TPPO di Myanmar pada akhir 2024. Jadi saat itu ada seorang WNI berinisial S yang ikut dipulangkan ke Indonesia bareng sama 599 WNI lainnya. Tapi 4 bulan kemudian pas Kemlu memulangkan WNI lainnya di kota Myawaddy, Myanmar, S sudah ada di lokasi dan dipulangkan lagi ke Indonesia. Kalau sekarang dicek lagi jangan-jangan ada lagi tuh si S. Ini orang udah kayak bucin, udah disakitin, diputusin, giliran di chat mantan, good morning sunshine. Langsung kelepek-kelepek overthinking.
Pas mau balas chat, mantannya chat duluan. Sorry salah kirim. Bisa aja tatakan mos. Balik lagi soal online scamming, ada juga WNI yang bukan korban TPPO tapi memang sengaja terlibat dalam praktek online scamming dan mereka bisa dijerat secara hukum di Indonesia. Kalau ini sih emang udah niat. Nipu adalah bakat. Juda bilang ada 3 hal yang harus dipastikan buat menentukan WNI ini korban TPPO atau memang niat jadi pelaku online scam. Ya, ini dilihat dari tindakan, cara, dan tujuan berangkat ke luar negeri. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda ditipu, nggak ada yang maksa, dan emang berangkatnya sukarela pengen nipu, itu bukan korban TPPO tapi bakal masuk DPO. Kemlu bakal bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak dan melakukan penangkapan para WNI yang bukan korban TPPO. Meski sudah diimbau buat lebih kritis untuk cross check lagi kalau dapat tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan syarat kerja yang mudah. Faktanya masih banyak WNI yang kepincut pengen berangkat ke Kamboja buat kerja jadi admin judol atau pelaku scammer. Jadi baru-baru ini Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Utara menemukan modus baru. Katanya ada warga Sulut yang berangkat ke Kamboja buat kerja bukan jadi pegawai kantor tapi jadi admin link gacor. Jadi tangan kanannya Zeus. Ceder. Skater nih. BP3MI Sulut bilang sekarang warga Sulut yang mau ke Kamboja buat kerja itu pinter-pinter. Mereka nggak lagi berangkat dari Bandara Samratulangi Manado, takut dicegat, jadi muter berangkatnya lewat Gorontalo. Meski bikin deteksi jadi lebih susah, tapi keberangkatan mereka berhasil dicegah. Ingat pepatah Madagaskar. Sepandai-pandainya tupai melompat, nggak bakal bisa ikut Olimpiade. BP3MI Sulut juga meminta seluruh masyarakat untuk sama-sama terlibat melakukan pengawasan dan pelaporan kalau mendapatkan informasi terkait tawaran kerja ke Kamboja. Nah ini solusinya agak-agak susah diterapkan. Kalau orang udah ketipu ya mana tahu, udah diiming-iming gaji gede daripada diomelin mertua mending kerja. Apalagi kalau lagi nganggur. Bokek, nganggur, bokek, nganggur. Udah. 1 hari. Keterusan nanti. Iya kan kita jadi nggak enak sama mertua. Pasti. Masa pulang-pulang cuma ngasih tebak-tebakan. Kayak gimana ditebak-tebakan? Lo ketemu mertua nih, pulang habis kerja keras dari luar negeri, pulang langsung dihadang mertua. Langsung, mah. Tebak-tebakan. Pah. Bis apa yang paling keren? Bisa apa tuh? Bisa jadi saya, Pak. Iya. Ada lagi nih, Pak. Bus apa yang enak dipandang? Di sana. Buset saya lagi, Pak. Iya. Kura-kura apa yang paling manis, Pak? Tebakan lagi. Kurasa saya lagi, Pak. Iya. Nah terakhir nih Pak ya, serius nih. Iya, dia lagi. Emas apa yang paling lucu? Masa saya lagi, Pak? Mertua lo tuh langsung ancang-ancang kayak Arhan. Dilempar lo kotak penalti. Masih terkait warga Sulut, sebelumnya juga viral di medsos video 9 orang warga asal Kabupaten Minahasa yang minta bantuan pemerintah untuk dipulangkan ke Indonesia. Mereka berharap bisa keluar dari tempat kerjanya di Kamboja. Dalam video itu mereka ingin pulang karena dapat perlakuan yang gak manusiawi, mulai dari dipaksa kerja tanpa istirahat, diisolasi alias dikurung, hingga mengalami kekerasan fisik. Nah buat WNI yang sekarang lagi dapat tawaran kerja ke Kamboja, lihat tuh mereka kerja gak pakai istirahat, dikurung dan disiksa, mending di rumah aja. Iya. Dilempar mertua juga gak apa-apa. Sabar aja. Iya. Pemerintah kita bakal sediakan jutaan lapangan kerja. Iya.
Katanya. Tapi nggak tahu dah. Iya. Nggak tahu di mana soalnya lebih banyak lapangan padel. Dekat rumah gua aja ada 3 tuh baru dibangun lapangan padel. Merespon viralnya video warga asal Minahasa, BP3MI Sulut bilang kalau pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga 3 orang warga yang muncul dalam video tersebut. Tapi BP3MI menegaskan kalau proses pemulangan warga itu nggak gampang karena melibatkan banyak pihak dan prosedur lintas negara. Bayangin udah berangkatnya susah, harus bohong di bandara, pulangnya juga susah. Saat ini BP3MI hanya dapat melakukan koordinasi dengan KBRI. Setelah itu KBRI akan menelusuri keberadaan para pekerja melalui perusahaan tempat mereka bekerja dan melakukan proses negosiasi. FYI, for your information, ternyata ada beberapa negara ASEAN yang nggak punya kerjasama penempatan pekerja migran dengan Indonesia. Termasuk Kamboja, Thailand, Filipina, Laos, dan Myanmar. Bahkan di beberapa negara itu melegalkan pekerjaan online scamming dan judi online. Sebelumnya juga ramai soal rusuh di Kamboja yang melibatkan 97 WNI. Jadi ada kerusuhan di kota Chreitum, Provinsi Kandal, Kamboja. Puluhan WNI memberontak dan melarikan diri dari perusahaan yang ternyata bekerja di sektor online scam. Dan ternyata kerusuhan itu sudah 2 kali terjadi selama bulan Oktober ini. Yang pertama kerusuhan terjadi pada 4 Oktober, kemudian kerusuhan kedua pada 17 Oktober 2025. Terkait kericuan teranyar yang terjadi pada 17 Oktober, KBRI di Phnom Penh pada hari yang sama langsung melakukan kunjungan ke kantor kepolisian kota Chreitum untuk melihat kondisi para WNI. Dari kunjungan itu diinformasikan bahwa sebanyak 97 orang WNI berontak atau melarikan diri dari perusahaan online scam tempat mereka bekerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 86 orang WNI diamankan di kantor kepolisian kota Chreitum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian setempat telah melakukan investigasi awal. Dari 86 WNI yang diamankan, diinfokan kalau ada 4 WNI yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan dan saat ini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian pada 18 Oktober KBRI juga mengunjungi 11 WNI yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua WNI dinyatakan tidak dalam kondisi yang membahayakan. Sementara itu otoritas Provinsi Kandal berkomitmen untuk segera memindahkan para WNI tersebut ke detensi imigrasi di Phnom Penh sebelum dideportasi ke Indonesia. Saat WNI kabur juga sempat beredar kabar kalau ada suara tembakan. Merespon hal itu Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha membenarkan informasi tersebut. Juda menegaskan gak ada WNI yang meninggal dunia. Juda bilang KBRI Phnom Penh akan memberikan pendampingan hukum dan langkah-langkah repatriasi kepada puluhan WNI itu. KBRI juga menyalurkan bantuan logistik berupa makanan hingga sanitasi termasuk untuk kebutuhan perempuan. Itu tadi dari sisi WNI yang dipekerjakan sebagai scammer. Lalu bagaimana dengan korban online scamming? Mirisnya para WNI yang dipekerjakan jadi scammer itu disuruh menipu warga Indonesia sendiri. Dapat kerjanya ketipu, kerjaannya nipu, yang ditipu orang Indonesia juga. Bayangin misalnya lo korban TPPO dapat kerjanya ketipu. Sampai sana kerjanya nipu. Yang kena tipu ternyata keluarga lo sendiri. Yang kena tipu ternyata mertua lo sendiri. Apesnya double. Udah nggak dilempar lagi lo. Yang ada lo dijadiin bendera corner. Corner kick nih. Yang ditendang bukan bola, lo yang ditendang. Mana lo diem aja lagi kayak Clifford ya. Balik lagi, bahkan kalau kita melihat data OJK, total kerugian masyarakat akibat kasus penipuan daring atau online scam menembus 7 triliun rupiah. Itu kalau buat dibeliin sembako, fix lo jadi anggota DPR. 20 periode juga bisa. Dalam periode 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 94.344 rekening telah diblokir melalui kanal pelaporan Indonesia Anti Scam Center.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, bilang kalangan remaja termasuk kelompok rentan terhadap risiko kejahatan digital seperti scam dan oversharing data pribadi. Karena itu literasi keuangan digital menjadi langkah pencegahan penting sejak dini. OJK juga mengungkap 10 jenis modus scam atau penipuan keuangan yang paling banyak terjadi. Dan kasus penipuan transaksi belanja online jadi kasus paling banyak. 53.928 kasus. Di urutan kedua ada penipuan yang mengaku sebagai pihak lain atau fake call. Lalu ada penipuan investasi, penipuan penawaran kerja, penipuan hadiah atau undian palsu juga masih sering menjerat masyarakat. Sementara itu penipuan melalui media sosial menjadi salah satu tren baru di dunia digital. Bahkan Friderika sempat cerita kalau dirinya juga kena tipu lewat medsos saat dia belum gabung OJK. Bisa gitu. Saat itu modus yang dia alami adalah mendapat DM dari temannya di Instagram yang meminta sumbangan untuk kegiatan giat sosial saat pandemi. Tapi ternyata IG temannya udah dikendalikan oleh pelaku scam. Hal ini membuat temannya nggak sadar kalau IG-nya udah dipakai buat modus kejahatan keuangan. Modus lainnya adalah phishing. Lalu modus social engineering, modus pinjaman online fiktif, dan modus aplikasi palsu. Banyaklah modusnya pokoknya ya. Mirip sama modus penonton pas akhir bulan lah. Modus kena lagi. Misalnya pinjaman fiktif sama janji palsu ada. Bayarin dulu bro, besok gajian gue ganti dah. Pas gajian pura-pura bolot. Duit udah ada bro. Duit yang kemarin gimana? Penonton. Modus love scam juga ada, tiba-tiba chat gebetan. Aku sayang banget sama kamu. Tapi pulsa aku habis nih. Bisa top up nggak? Ke wartel aja lo sono. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada wartel. Mantap. Balik lagi soal kasus WNI yang terjebak TPPO dan dipekerjakan jadi scammer. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai naiknya jumlah kasus TPPO ke Myanmar dan Kamboja mengindikasikan krisis multidimensi. Korban TPPO karena krisis multidimensi. Kalau karyawan kantoran biasanya multi job, single salary. Kalau pejabat, single job, multi salary. Pejabat Kamboja maksudnya. Kalau pejabat Indonesia kan jadi Wahyu bilang salah satunya pemicu adalah minimnya lapangan kerja domestik yang ditandai dengan gelombang PHK di sejumlah sektor. Wahyu juga menegaskan penilaiannya itu bukan tanpa dasar. Mengingat korban TPPO yang tergolong usia produktif tidak cuma dari kelas bawah, bahkan ada WNI yang berpendidikan juga tak lepas dari jerat TPPO, semakin menguatkan kecilnya peluang pekerjaan di Indonesia. Pada akhirnya fenomena ini bukan sekedar soal penipuan digital, tapi cermin ketimpangan nyata antara mimpi dan realita. Selama lapangan kerja di dalam negeri masih sempit dan kesempatan hidup layak masih sulit, maka iming-iming kerja mudah, gaji gede akan terus menggiur warga yang putus asa. Pasti. Sayangnya pemerintah seringkali baru bertindak saat warganya sudah jadi korban. Bukan saat mereka masih berharap. Buat kita semua jangan mudah percaya dengan pekerjaan yang terlalu indah untuk jadi nyata, karena yang namanya uang cepat sering datang bersama risiko yang lebih berat. Nah, betul. Ingat penonton? Jangan spin terus. Saldo lo kena spin. Ingat, kaya itu nggak salah, tapi kalau caranya menipu, maka kita bukan sedang menaikkan martabat, tapi turun derajat. Nah, betul. Dan seburuk-buruknya gaji kecil di negeri sendiri masih lebih bermartabat daripada hidup mewah dari menipu orang lain. Itulah tadi sajian pembuka kita di Midnight Live.
Dan setelah ini kita masih punya Ladies Night. Dan juga ada bintang tamu akan hadir di Midnight Live hari ini. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.